Guyu tersenyum sedikit, bukankah armor tempurmu masih belum digunakan? Singlan masih belum bisa membuat armor tempur intinya sendiri, dan sudah melakukan segalanya untuk semua orang. Armor lengan kananmu seharusnya hampir selesai. Mata Tanggulin berbinar. Baju perang pertamanya adalah tangan kanan dan lengan bawah, dan kemudian itu harus menjadi bagian penghubung dari pelindung lengan dan bahu. Saat bida ini selesai, dia akan memiliki baju besi perang lengkap di lengan kanannya. Tidak ada keraguan bahwa tangan kanan cakar naga emas adalah titik serangan terkuatnya. Jika dia bisa dilengkapi dengan baju besi perang lengkap, kekuatan serangannya bisa mencapai tingkat yang baru. Pada saat itu, jika Anda bertemu dengan Master Armor, Anda akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertarung. Ayo pergi, kata Guyu padanya dan berjalan keluar lebih dulu. Tanggulin bergegas untuk mengikutinya. Pertempuran hari ini telah memberinya banyak manfaat, dan dia akan terus mengerti ketika dia kembali. Mendaki dengan susah payah, Ling Wuxie berjalan keluar dari panggung seperti orang mati berjalan. Ketika dia melepas sepotong baju perang dari tubuhnya, dia dengan jelas melihat tanda dalam yang ditinggalkan oleh Tanggulin pada baju besi pertempuran, pelindung dada dan perut. Armor itu rusak paling parah, dan itu harus diperbaiki oleh tukang reparasi mecha untuk memulihkannya. Biaya untuk memperbaiki baju besi pertempuran sangat tinggi. Wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya sedikit hilang. Tidak berkecil hati? Sebuah suara tua yang rendah terdengar di sampingnya. Mengangkat kepalanya dengan kasar, Ling Wuxie melihat ke arah suara itu, dan berteriak dengan datar, "Guru." Orang tua itu berjalan ke arahnya, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan memberinya letupan. Dia menampar wajahnya. Rasa sakit tajam yang datang dari wajah membuat Ling Wuxie seperti bangun. Putus asa? Suara lelaki tua itu penuh dengan ketegasan. Aku tidak melakukannya. Ling Wuxie mengepalkan tangannya dengan erat, tapi air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Begitu lelaki tua itu mengangkat tangannya, tepat ketika Ling Wuxie mengira dia akan dipukuli, lelaki tua itu memeluk muridnya dengan lengannya yang kuat. Suaranya lirih dan lantang, "Ingat, inilah rasa malu dalam hidupmu. Jika kamu ingin menghapus rasa malu, kamu bisa membuat dirimu lebih kuat. Jangan mencari alasan. Jika kalah, kamu kalah. Kalah tidak buruk. Bukan apa-apa. Yang penting adalah Anda harus menyadari mengapa Anda kalah dan mengenali kekurangan Anda sendiri. Anda tidak kalah karena Anda tidak bermain, tetapi lawan tidak memberi Anda kesempatan untuk bermain. Ini benar-benar pengalaman bertempur. Jadi, selanjutnya, aku akan membawamu ke lembah neraka, tempat aku akan berlatih keras, berjuang selama 1 hari, dan menghapus rasa malu hari ini. Jika kamu melakukannya, maka kamu adalah yang paling kuat. Guru. Berita tentang tersingkirnya Master Armor Tempur Raja Jiwa 5 Cincin segera menyebar ke seluruh tempat, tapi yang menyedihkan adalah bahwa pemuda yang menciptakan keajaiban itu telah lama menghilang. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa nomor pemain itu 3 dan 3. Kecuali Tanggulin, lawan mitra di babak pertama sangat lemah, kecuali Sulisi dan Guyu yang tidak berpartisipasi dalam 1 lawan 1, semuanya dengan mudah lewat. Tapi insiden pertemuan Tanggulin dengan Master Armor Pertempuran satu kata juga mengingatkan semua orang bahwa Master Jiwa di benua Bintang Luo ini, dalam hal kekuatan, sama sekali tidak lebih lemah dari benua Dou Luo. Kekaisaran Bintang Luo, yang menganjurkan kepahlawanan individu, tidak melakukan upaya apapun dalam pengembangan kekuatan individu. Namun, kemampuan Tanggulin untuk mengalahkan Master Armor Pertempuran satu kata 1 lawan 1 sudah sangat mengejutkan. Sehingga ketika Wu Changkong selesai makan, ekspresinya sedikit kurang dingin, dan dia menatap mata Tanggulin dengan sangat puas. Mengalahkan Master Armor Pertempuran satu kata dengan kekuatan 4 cincin sungguh luar biasa. Kapten, datanglah ke kamarku nanti. Setelah makan malam, Ye Xinglan meninggalkan kalimat ini. Tatapan Xie Xie dan Lei Zhengyu jatuh ke tubuh Tanggulin, tatapan mereka menjadi aneh. Apa yang kalian berdua lihat? Kata Tanggulin kesal. Suli Sihan berkata, armor tempur kedua kapten akan segera selesai. Saudari Xinglan akan membiarkannya pergi dan menyelesaikan armor pertempuran. Armor pertempuran kedua sudah siap. Lalu apakah ini milik kita selanjutnya? Sekarang? Xie Xie langsung gembira. Sulisi berkata dengan sungguh-sungguh, kamu? Pada akhirnya. Aku ingat tampangmu barusan. Aku akan memberitahu Sister Xinglan besok. Lisi, apakah kamu gatal? Di atas sini. Tanggulin berdiri, meraih satu tangan di bahu Xie Fu, lalu menoleh dan bertanya pada Sulisi, apakah kamu ingin mengalahkannya? Sulisi tersenyum dan berdiri, Kapten, kamu tidak memukulnya. Oke. Pegang dia di sana, aku melompat dan duduk di atasnya sebentar. Ah.
Sudah lama sekali sejak memiliki baju besi perang pertama. Bagaimana mungkin Tanggulin tidak melawan baju besi perang? Menantikannya? Tanpa baju besi perang, itu akan menjadi kerugian besar saat menghadapi master baju besi pertempuran. Fighting Armor Master adalah mimpinya. Tanggulin sudah memikirkan nama untuk baju besi tempurnya sejak lama, dan itu disebut naga. Ketika dia telah mengumpulkan satu set lengkap perlengkapan perang, dia bisa menamainya. Tidak diragukan lagi, itu adalah darah dari Raja Naga Emas yang membuatnya tanpa kekuatan dari kedalaman darah ini, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia tidak akan dapat memiliki kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, baju perang satu kata miliknya disebut naga. Kedepannya, ia juga akan menggunakan karakter emas, mungkin saat armor pertempuran dua karakter tersebut dipanggil Jinlong, atau dengan nama lain. Setelah makan malam dengan tergesa-gesa, pria Xie melarikan diri memanfaatkan perhatian Tanggulin. Yang lain kembali ke kamar mereka, dan Tanggulin datang ke kamar Ye Xinglan. Ye Xinglan mengundangnya masuk. Hal-hal tersebut telah dipersiapkan sejak lama, dan proses terakhir selesai hari ini. Ye Xinglan menunjuk ke sebuah benda yang diletakkan di atas meja di ruang tamu. Melihatnya, mata Tanggulin tiba-tiba berbinar. Itu adalah prototipe pelindung bahu dengan pelindung lengan besar. Keduanya terhubung bersama, dan koneksi itu cocok dengan formasi bimbingan jiwa yang cerdas, yang tidak akan mempengaruhi fleksibilitas sedikit pun. Ini dirancang oleh Guyu untuk Tanggulin, dan prototipe baju besi pertempuran itu ditempa oleh Tanggulin sendiri. Tapi Ye Xinglan melakukan semua formasi sihir yang dipandu jiwa yang mengikutinya. Dengan peningkatan basis kultivasi dan penelitian mendalam tentang pembuatan baju besi pertempuran, Ye Xinglan sekarang dapat membuat baju besi pertempuran dalam langkah-langkah tanpa harus melakukan semuanya sekaligus. Kesulitan melakukannya dalam sekali jalan terlalu besar, dan ini mungkin bukan yang terbaik. Dia sekarang akan memahat versi sederhana dari arai bimbingan jiwa terlebih dahulu, dan kemudian menyelesaikannya dalam sekali jalan. Tidak diragukan lagi, baju besi yang bersinar dengan cahaya bintang redup ini telah menyelesaikan semua persiapan, dan ini hanyalah proses terakhir. Tanggulin memandang Ye Xinglan, dan Ye Xinglan mengangguk, ayo mulai. Kamu siap? Oke. Tanggulin setuju dan melangkah mundur. Ye Xinglan berjalan ke meja. Dalam sekejap, tubuhnya seperti diterangi oleh cahaya bintang kecil, dan pedang Dewa Bintang jatuh ke tangannya. Kemudian, lampu di tubuhnya menyala, dan potongan baju besi perang cahaya bintang dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Tidak seperti baju perang Tanggulin, armor pertempuran Ye Xinglan memiliki pola berbentuk bintang. Armor pertempuran itu sendiri terlihat lebih tipis. Yang dia kejar adalah fleksibilitas dan integrasi penuh dengan dirinya sendiri. Sebuah niat pedang keluar dengan kuat, tetapi tidak menyebar, tetapi terkondensasi pada pedang Dewa Bintang. Tanggulin bisa dengan jelas merasakan kengerian niat pedang itu hanya dengan melihatnya dari jarak dekat. Bukan hanya karena Anda meningkat, tetapi mitra Anda juga meningkat. Xinglan lebih kuat. Jika itu adalah tatap muka 1 lawan 1, Tanggulin tidak yakin untuk mengalahkan Ye Xinglan. Bukan hanya karena armor perangnya, tapi juga karena konsentrasinya. Di tim Akademi Shrek, Tanggulin selalu tahu bahwa yang terkuat bukanlah dirinya sendiri. Guyu harus menjadi yang terkuat, diikuti oleh Ye Xinglan, Yuan En Yehui dan dirinya sendiri, di level yang sama. Setelah itu, Lei Zhengyu, Xie, dan Su Xiaoyan diikuti, dan Su Lixi tidak dimasukkan sebagai guru roh tambahan. Bab 607 Armor Pertempuran Kedua. Kekuatan sebenarnya dari Guyu juga menjadi misteri di hati Tanggulin, karena aku belum pernah melihat Guyu berusaha sekuat tenaga untuk menembak. Hari itu Guyu memberitahunya bahwa kekuatan mentalnya telah mencapai alam Lingyuan, dan Tanggulin benar-benar mempercayainya. Guyu selalu memiliki temperamen khusus padanya, yang menariknya dan membuatnya terlihat seperti kabut. Cahaya bintang kecil menyala dari tangan Ye Xinglan, cahaya itu muncul dengan ringan di bawah armor pertempuran, membawanya perlahan ke atas. Mengenakan baju besi perang, kecuali untuk posisi inti yang paling penting di dada, set baju besi perangnya pada dasarnya sudah lengkap. Ye Xinglan memberi orang tekstur seolah-olah dewa turun. Pada saat ini, seluruh orangnya seluas lautan bintang. Sedikit cahaya bintang menyala dari armor pertempuran, dan pedang Dewa Bintang meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan seluruh ruangan yang bersinar terang muncul. Cahaya bintang lewat, jatuh di pelindung bahu, dan susunan panduan jiwa yang telah ditorehkan mulai secara bertahap diperdalam, ditorehkan, diukir, dan dihubungkan. Misteri arai bimbingan jiwa adalah arah penelitian terpenting bagi para pembuat mecha. Semakin kompleks arai bimbingan jiwa, semakin sulit untuk membuatnya. Desain baju besi perang satu kata Guyu dibuat khusus untuk teman-temannya, terutama untuk Tanggulin.
Melihat pola luar biasa muncul, Tang Wulin bahkan merasakan darah di tubuhnya memanggil baju besi perang. Dibandingkan dengan ketika dia membuat armor pertempuran pertama untuknya, Ye Xinglan jelas jauh lebih tenang saat ini. Kekuatan jiwanya terkondensasi dan tidak tersebar. Meskipun dia terus-menerus memakannya, itu selalu tepat, dan dia tidak pernah menyia-nyiakan setengah poin. Di bawah kemampuan pemulihan yang kuat dari baju besi tempurnya sendiri, Tang Wulin bahkan merasa bahwa kekuatan rohnya tidak turun terlalu banyak. Dia benar-benar meningkat pesat, dan dia harus bekerja keras. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak cahaya keemasan menyala di pelindung bahu, secara bertahap menyatu di lengan bawah. Berbeda dengan lengan bawah, yang memiliki 3 bilah tajam, lengan bawah terlihat jauh lebih santai, hanya pola yang rumit. Pelindung bahu menonjol keluar dan dibagi menjadi 3 lapisan. Ketiga lapisan tersebut saling tumpang tindih dan tampak sangat tebal. Lapisan terluar ditampilkan sebagai sisik. Gaya bertarung Tang Wulin murni berbasis kekuatan dan liar. Pelindung bahu dirancang dengan cara ini untuk membantunya menyelesaikan tabrakan dengan lebih baik. Bisa dibayangkan bahwa pelindung bahu 3 lapis yang ditumpangkan seperti itu, ditambah dengan kekuatan mengerikan Tang Wulin sendiri, jika itu mengenai lawan, betapa besar kekuatan penghancur yang akan dihasilkannya. Tang Wulin sendiri merasakan ini dalam-dalam. Di permukaan pelindung bahu, pola naga muncul samar-samar. Permukaan baju besi berbentuk berlian memiliki punggung dan sisik yang menonjol yang muncul saat dia melepaskan tubuh naga emas. Persis sama. Siap. Ye Xinglan membangunkan Tang Wulin dari perendamannya dengan minuman bening. Dia menyegarkan dan menatap. Bintang-bintang kecil berkumpul, menerangi inti dari susunan sihir pemandu jiwa, dan tiba-tiba semua tempat melepaskan cahaya terang, dan fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba meledak. Tang Wulin melangkah keluar dalam satu langkah dan datang ke depan armor pertempuran dengan tangan kirinya memukul bahu dan lengannya 2 kali, dia menusuk kulit, dan 2 darah muncrat keluar, hanya menyembur ke armor pertempuran. Tiba-tiba, warna emas yang dipancarkan oleh baju besi pertempuran langsung berubah menjadi emas merah. Tang Wulin dengan cepat memobilisasi kekuatan darah dan jiwa, dan pada saat yang sama, cahaya bintang di punggung tangannya ditarik, dan lengannya dilepaskan. Arai bimbingan jiwa bergema satu sama lain, dan pelindung bahu berdengung, melonjak ke udara, langsung menutupi bahunya. Bahu Tang Wulin yang dipenuhi darah tiba-tiba tenggelam, menyatu sempurna dengan pelindung bahu dan lengan bawah. Armor itu dipulihkan, dibungkus, dan dibalik. Ujung depan dan lengan bawah terhubung satu sama lain, langsung melengkapi pas. Energi garis keturunan Tang Wulin meledak, dan kekuatan jiwanya disuntikkan dengan panik. Logam itu diciptakan olehnya, dan perasaan hubungan darah muncul secara spontan, dan kekuatan roh di dalam tubuh mulai mengalir deras ke dalam armor pertempuran, menghubungkan setiap simpul. Sisiknya menyala, dan aura Tang Wulin mulai tumbuh bersama dengan baju besi perang. Ye Xinglan berdiri dan menatap Tang Wulin, yang seluruh lengan kanan dan bahunya ditutupi baju besi, dan mengangguk diam-diam. Selesai. Dengan satu baju perang lagi, napas Tang Wulin menjadi semakin kental. Ketika saya pertama kali melihat Tang Wulin, Ye Xinglan tidak melihatnya di matanya, dia selalu berada di atas ketika dia keluar dari Akademi Shrek. Tetapi dengan kontak berikutnya, ketahanan dan kekejaman Tang Wulin meninggalkan kesan yang dalam padanya. Terutama untuk melindungi rekannya dari memblokir pemandangan depan tanpa ragu-ragu, itu tertanam dalam di benaknya. Mitra seperti ini, rekan satu tim seperti ini, benar-benar dapat dipercaya dan layak untuk memberikan punggungnya kepadanya. Cahaya keemasan berangsur-angsur menyatu. Tang Wulin menggerakkan lengannya dan wajahnya penuh kegembiraan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan ledakan yang terkandung di lengan kanannya. Dengan 5 jari, cakar naga emas muncul, dan cakar naga emas dan baju besi tangan digabungkan dengan sempurna. Bersama. Itu tampak seperti mesin pembunuh, dan itu sama sekali tidak diizinkan untuk mendorong kekuatan jiwa. Ada cahaya keemasan 3 inci menjulang di depan cakar naga emas. Hari ini, ketika dia bertarung melawan Ling Wuxie, dia mengandalkan ketajaman cakar naga emas agar tak terkalahkan. Armor pertempuran Ling Wuxie rusak parah, hampir semuanya berkat cakar naga emas. Efek khusus yang menghancurkan dan kekuatan penghancur dari cakar naga emas terus meningkat. Tang Wulin memandangi tangan kirinya dengan terobosan segel garis keturunan Raja Naga Emas, lengan kanan, bahu, dan dada depannya sekarang ditutupi oleh sisik Raja Naga Emas sambil melepaskan kekuatan garis keturunan, dan kemudian ada terobosan. Jika ya, itu harus di tangan kiri, pada saat itu, cakar naga emas juga akan muncul di tangan kirinya. Cakar naga emas berubah dari 1 menjadi 2, yang jelas merupakan lompatan kekuatan. Dia sekarang mampu menembus segel kelima, tetapi untuk dapat membeli lebih banyak waktu untuk dirinya sendiri, dia tidak ingin menerobos. Pada saat ini, saat armor pertempuran meningkat,
keinginan untuk kekuatan muncul kembali, dan dia hampir mau tidak mau ingin kembali dan segera membuka segelnya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Ye Xinglan. Tang Wulin tidak ragu-ragu untuk memuji, hebat, sempurna. Cahaya bintang menyatu, dan baju besi pertempuran langsung diintegrasikan ke dalam tubuh, bersama dengan kekuatan darah, itu menetap di dalam lengan. Ini adalah aspek paling kuat dari armor pertempuran paduan roh. Jika Anda ingin terus membangun armor pertempuran kedua di masa depan, Anda hanya perlu meningkatkannya pada basis saat ini. Dan tidak perlu membawanya dengan panduan jiwa penyimpanan, itu langsung terintegrasi ke dalamnya, dan kecepatan bisa lebih cepat saat dilepaskan. Xinglan, terima kasih. Kalau begitu aku akan kembali dulu, kata Tang Wulin. Ye Xinglan berkata, Wulin, Guyu baik-baik saja. Tang Wulin tercengang, memandang Ye Xinglan, apakah kamu menemukan sesuatu? Ye Xinglan sedikit mengernyit dan berkata, dia selalu dalam suasana hati yang buruk selama ini. Dia sering melihatnya sendirian dalam keadaan linglung. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saya pikir dia mungkin karena dia bergabung dengan pagoda transmisi roh di awal. Tidak mungkin menjadi Shrek Seven Monsters dan mengubah mentalitas Anda. Jika Anda punya waktu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, kita semua dapat melihat bahwa dia memperlakukan Anda secara berbeda. Ya. Tang Wulin mengangguk, lembut dia menghela nafas, saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tapi dia berjanji kepada saya bahwa dia akan diterima di halaman dalam bersama kita. Sebenarnya, bagaimana dengan pagoda roh? Semua orang akan selalu lulus di masa depan, dimanapun Anda berada. Selama kita semua ingat persahabatan satu sama lain, ingat proses yang dulu kita gunakan untuk tumbuh bersama, itu tidak masalah. Sekarang teknologi panduan jiwa begitu canggih, semua orang dapat dengan mudah melihatnya dimanapun itu. Jangan khawatir, saya akan berbicara dengannya lebih banyak. Mari kita bicara tentang dia. Itu bagus. Ye Xinglan mengangguk, bagaimana denganmu? Apa rencanamu untuk masa depan? Maukah kamu tinggal di Shrek selamanya? Bab 608 menemani Anda menjadi tua. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak mungkin. Saya ingin pergi nanti bergabung dengan tentara, ini adalah gagasan lama saya. Saya harus pergi setelah saya lulus dari halaman dalam. Bergabung dengan tentara? Ye Xinglan memandang Tang Wulin dengan heran, saya mendengar Li Si menyebutkannya, tetapi saya tidak berharap itu benar. Apakah lebih baik bergabung dengan tentara daripada berlatih di akademi? Tang Wulin tersenyum tipis, ini adalah ambisiku, aku selalu ingin melakukannya, seperti tujuan Guyu adalah menjadi seseorang di pagoda penyebaran roh, kita semua punya keinginanmu sendiri. Bagaimana denganmu? Kamu akan selalu tinggal di akademi, kan? Ye Xinglan mengangguk, aku tidak suka dunia penipu di luar, atau akademi adalah yang terbaik untukku. Begitu juga Li Si, dia bilang dia akan tinggal bersamaku di akademia. Pada titik ini, tatapannya sedikit melembut. Sangat bagus. Pikirkanlah, seperti apa kita dalam 10 tahun mendatang? Melihat ke belakang saat itu pasti hal yang sangat indah. Ye Xinglan tersenyum, ya. Mungkin begitu. Anda pergi, saya akan berlatih. Setelah keluar dari kamar Ye Xinglan, Tang Wulin hendak kembali ke kamarnya, tetapi tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Ye Xinglan barusan. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti di depan kamar Guyu. Mengetuk pintu dengan lembut. Pintu terbuka, dan Guyu melihat bahwa itu dia, jadi dia membuka pintu. Tang Wulin masuk dan berkata dengan bangga, aku sudah selesai dengan baju besi pertempuran kedua. Yang berikutnya adalah milikmu. Guyu tersenyum sedikit, aku tidak tahu, mari kita lihat bagaimana Xinglan mengaturnya. Bagaimanapun, semuanya. Saya sudah memberinya gambar desain dari 2 baju perang. Tang Wulin tidak diterima, dan duduk di sofa, mengambil segelas air di atas meja dan menyesap beberapa kali. Hei, itu cangkirku. Guyu menatapnya dengan sedikit marah. Oh. Tang Wulin berjanji dan tersenyum, kamu meminumnya, kamu bisa mencucinya nanti. Saat dia berkata, dia menuangkan sisa air ke perutnya lagi. Guyu menatapnya sedikit malu, dan Tang Wulin tersenyum, aku ingin melihat seperti apa dirimu sekarang. Jangan selalu terlihat seperti kamu memikirkan dunia, oke? Kami baru berusia 15 tahun, aku cukup tua. Kamu terlihat lebih tua dariku selama periode waktu ini, dan kamu memiliki kerutan. Guyu membungkuk dengan tidak senang dan meraih sandalnya dan melemparkannya ke Tang Wulin. Kamu hanya menumbuhkan kerutan. Tang Wulin dia menangkapnya dan berkata sambil tersenyum, aku pernah mendengar lagu sebelumnya, yang disebut, hal yang paling membahagiakan adalah menjadi tua bersamamu perlahan. Guyu, katamu, akankah kita menjadi tua bersama di masa depan?
Guyu tinggal sebentar, menatapnya tiba-tiba sedikit terdiam. Tang Wulin berdiri, berjalan ke arahnya, berjongkok, mengangkat kakinya dengan lembut, dan memakai sandal di tangannya lagi. Berdiri tegak, mengangkat tangannya dan mengusap kepalanya, dia tersenyum dan berkata, "Rambutmu berantakan. Orang jahat." Guyu menatapnya dengan penuh semangat. "Selamat malam." Tang Wulin menggosok kepalanya lagi, tapi Guyu tidak bersembunyi. Dia sudah pergi, tapi Guyu telah berdiri di sana sepanjang waktu, tidak pernah merapikan rambutnya. Setelah beberapa lama, dia berjalan ke tempat Tang Wulin sebelumnya dan duduk, mengambil cangkirnya, menuangkan segelas air lagi, dan meminum semuanya sekaligus. "Hal yang paling membahagiakan adalah menjadi tua bersamamu?" Kabut diam-diam muncul di matanya yang besar. Babak pertama dari kompetisi individu kompetisi Master Jiwa Senior Muda Benua Eropa membutuhkan waktu 3 hari untuk diselesaikan. Kekaisaran Bintang Luo secara resmi menunjukkan kemampuan organisasi yang kuat, meski kota Bintang Luo sudah penuh sesak. Pengaturannya sudah teratur dan tidak ada kerusuhan karena persaingan. Setelah akhir babak pertama pertandingan individu, babak pertama pertandingan ganda, pertandingan tim, dan pertandingan mecha dimulai secara berurutan. Dibandingkan dengan kompetisi individu, jumlah peserta dan tim di 3 kompetisi tersisa jauh lebih kecil. Menurut rencana penyelenggara, putaran pertama sebuah proyek akan diadakan setiap hari. Nanti, setelah jumlah peserta berkurang dengan eliminasi, Anda bisa melihat berbagai lomba dalam satu hari. Pagi-pagi sekali, Tang Wulin muncul dengan segar di luar pintu kamar Guyu dan memintanya untuk sarapan bersama. Dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, wajah Guyu jelas lebih tersenyum hari ini, depresi sepertinya menghilang, dan nafas gadis sinar matahari muncul kembali. Saat makan sarapan, Tang Wulin terus mengintipnya. "Apa yang kamu lihat?" Guyu Weibai menatapnya sekilas. Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa hari ini sedikit berbeda. Apakah kamu menyesal tidak berpartisipasi dalam kompetisi individu?" Guyu mendengus, "Aku tidak ingin kamu bertemu denganku jika kamu tidak berpartisipasi dalam kompetisi individu. Apa yang akan kamu lakukan jika bertemu denganku?" "Berjuang untuk peringkat yang baik." "Sangat percaya diri?" Tang Wulin berkata tidak yakin, "Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu?" Guyu berkata dengan lemah, "Kekuatan. Aku tidak yakin, mari kita bahas suatu hari nanti," kata Tang Wulin sambil tersenyum. Guyu mengerutkan bibirnya dengan jijik, tapi ada senyuman di bibirnya. Pada saat ini, mitra lain juga datang ke restoran. Ye Xinglan duduk di samping Guyu. Ketika dia melihat senyum di wajah Guyu, dia tidak bisa menahan untuk tidak melirik Tang Wulin dengan tatapan yang dalam dan penuh arti. Senyum tipis. "Hari ini adalah 2 lawan 2, semua orang harus berhati-hati. Kemarin saya bertemu dengan lawan setingkat Soul King. Kekuatan keseluruhan dari Master Jiwa di Kekaisaran Bintang Luo lebih kuat dari yang saya kira." Xie berkata dengan percaya diri, "Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak berguna. Tujuan kami dalam pertarungan 2 pemain adalah juara." Malam Enhui yang asli meliriknya, "Diam." Xie berkata dengan agak memalukan, "Aku benar, bukankah tujuan kita menjadi juara?" Yuan En asli berkata, "Bahkan kata-kata ini Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakannya. Yang lemah tidak memenuhi syarat untuk pamer." Xie tampak tidak bisa berkata-kata, "Kenapa aku lemah?" Yuan En Nightfly berkata, "Siapa yang kamu mainkan sebelumnya?" Xie menunjuk ke Sulisi tanpa ragu-ragu, "Li Si. Kasato pasti tidak bisa mengalahkanku, dan Xiaoyan mungkin juga tidak bisa mengalahkanku. Bisakah Anda membuat perbedaan? Dibandingkan dengan Master Jiwa tambahan dan Master Jiwa kontrol penuh." Yuan En Yehui benar-benar ingin menamparnya. Xie tersenyum, "Suatu hari, aku akan lebih kuat darimu. Mungkin Anda bisa bertemu pemain kuat hari ini. Hanya dengan melawan lawan yang kuat saya bisa menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya." Cibiran malam Enhui yang asli. Tang Wulin berkata, "Kamu mulut besar mulai sekarang tidak ada yang perlu dikatakan, ah." Xie bertemu tiba-tiba berkata, "Kapten, apakah Anda tidak membantu saya? Lihatlah Yuanen, dia merendahkanku." Tang Wulin berkata dengan kesal, "Kalau begitu kamu bisa menggunakan kekuatanmu untuk membuktikan bahwa dia salah, jika tidak, jangan curang." Dalam pertandingan ganda, ke-8 dari mereka akan bermain, Tang Wulin dan Guyu adalah pasangan, Yuan En Yehui dan Xie, Su Xiaoyan dan Lei Zhengyu, Ye Xinglan dan Sulisi. Secara relatif, di antara 4 pasangan, saya benar-benar tidak tahu pasangan mana yang terkuat. Lagi pula, mereka jarang bersaing secara 2 lawan 2. Tapi pada awalnya, Tang Wulin dan Guyu mengalahkan Yuanen Yehui dan Lei Zhengyu. Oleh karena itu, secara keseluruhan, mereka tetaplah mereka.
Kekuatan keseluruhan dari pasangan ini adalah yang terkuat. 8 orang keluar dari hotel bersama-sama dan langsung menuju ke tempat kompetisi. Wu Changkong tidak tinggal bersama mereka, tetapi pergi ke tempat kompetisi sebelumnya. Pejabat mengatur pengaturan khusus untuk Akademi Shrek. Platform menonton. Karena babak pertama kompetisi individu sebelumnya bertebaran selama 3 hari, Wu Changkong sebenarnya hanya menonton pertandingan Tang Wulin, dan ia tidak terlalu memperhatikan pertandingan lainnya. Hari ini, dalam pertandingan ganda, 4 pasang siswa Akademi Shrek akan bermain. Sebagai pengajar utama tentunya kita harus memperhatikan kemampuan yang ditampilkan oleh para siswa. Siswa Akademi Shrek, terutama siswa berprestasi, akan memiliki arah pengembangan yang berbeda ketika tingkat kultivasi mencapai tingkat tertentu. Pada tahap ini, yang dapat dilakukan oleh guru adalah membantu mereka menghindari jalan memutar sebanyak mungkin, serta beberapa pengalaman. Bimbingan, untuk lebih banyak hal, mereka tidak akan berpartisipasi di dalamnya. Pengembangan dan pengembangan individual ke arah yang paling sesuai adalah cara untuk menumbuhkan Master Roh dan Master Armor yang benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, Wu Changkong jarang menunjuk mereka sekarang, dan lebih sering membantu mereka memperbaiki kekurangan mereka setelah menemukan kekurangan mereka dalam pertarungan yang sebenarnya. Memasuki channel kontestan, Tang Wulin berjalan bersama teman-temannya. Meski adegan menakjubkan mengalahkan Soul King di hari pertama permainan disaksikan oleh banyak orang, karena waktu yang terlalu singkat dan beberapa hari berlalu, tidak ada penonton atau pemain lain yang memperhatikannya. Pemain memiliki ruang tunggu khusus. Ketika mereka datang ke ruang tunggu, tidak ada tempat untuk duduk. 8 harus mencari sudut untuk berdiri dan menunggu permainan mereka tiba. Tang Wulin berdiri di sana dan melihat para pemain yang menunggu untuk bermain di ruang tunggu. Ini adalah persyaratan usia untuk kompetisi di bawah 20 tahun, sebagian besar kontestan berusia minimal 18 tahun. Beberapa orang bersemangat dan ingin mencoba, beberapa tegang dengan kedua tangan dan kepalan tangan, dan beberapa duduk di sana dengan tenang dan tenang dengan mata tertutup. Tingkat kemampuan para pemain mungkin bisa dirasakan dari penampilannya. Bab 609, Yuan Enjia Xie Xie. Tempat pertandingan ganda jauh lebih besar daripada tempat pertandingan tunggal. Stadion ini dapat menyelenggarakan 15 pertandingan pada saat bersamaan. Oleh karena itu, ketika memanggil loter, itu disebut kelompok 15 pasang. Kemudian grup loter lainnya telah ditampilkan di layar panduan jiwa khusus. Hal pertama yang dilakukan semua tim ke sini adalah menemukan lokasi tim mereka dan lawan dari layar ini. Kombinasi Tang Wulin dan Guyu adalah nomor 116, dan 3 kelompok lainnya dari 117 hingga 119. Keempat dua mereka bersebelahan. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk disatukan saat menggambar undian. Jelas, ini adalah perawatan khusus resmi dari Kekaisaran Bintang Luo. Lawan Tang Wulin dan Guyu adalah nomor 69. Tapi mereka bukan rekan tim pertama yang bermain. Pertandingan dimulai pagi-pagi sekali, dan tim Shrek yang pertama bermain adalah Yuanen Yehui dan Xie Xie. Tunggu sampai kita kembali dengan kemenangan. Xie Xie menekan tinjunya dengan keras. Yuanen Yehui memberinya dengan marah, pergi. Mari kita bicara jika kamu menang. Melihat penampilan Xie Xie yang tak berdaya, semua orang tidak bisa menahan senyum. Semua orang tahu bahwa Xie Xie menyukai Yuanen, tetapi Yuanen benar. Dia benar-benar tidak menunjukkan kata-kata. Hubungan antara keduanya selalu berada dalam kondisi yang rapuh. Kali ini di grup pertandingan ganda, saya tidak tahu apakah Wu Changkong melakukannya dengan sengaja, tetapi menempatkan mereka berdua dalam satu grup. Kombinasi strong attack dan min attack sama sekali bukan yang paling klasik dalam 2 lawan 2. Yuanen Yehui melangkah ke depan, dia masih mengenakan pakaian pria hari ini, dan Xie Xie mengikuti di belakang. Yuanen, bagaimana kita bertarung nanti? Xie Xie bertanya dengan semangat. Ketika dia berpikir untuk bertarung bersama Yuanen, dia sudah bersemangat untuk mencoba. Yuanen meliriknya, jangan menahanku. Xie Xie tiba-tiba menjadi marah, apakah aku selemah itu? Ya. Sebelum berbicara, mereka sudah sampai di stadion besar. Interior stadion Xingluo sangat luas, dan terasa sedikit tidak bisa dilihat sekilas. Sorak-sorai penonton seperti tsunami mengejutkan Xie Xie. Di bawah bimbingan staf, mereka sampai ke meja kompetisi yang telah mereka undi. Lawan mereka sudah menunggu di atas panggung. Mereka berdua laki-laki dan perempuan, dan mereka semua terlihat seperti berusia sekitar 20 tahun, jelas lebih dewasa dari Yuanen Yehui dan Xie Xie. Lawan tidak boleh dibunuh dengan sengaja selama pertandingan. Tidak ada mecha yang diperbolehkan. Setelah salah satu pihak mengaku kalah, pihak lain tidak boleh terus menyerang. Saat saya menentukan bahwa waktu permainan sudah ditentukan, permainan akan dihentikan.
Wasit mengumumkan aturan permainan yang sederhana. Tidak diragukan lagi bahwa kompetisi di Kerajaan Bintang Luo ini lebih lunak dalam hal peraturan daripada beberapa kompetisi Master Jiwa di benua Douluo. Ini untuk melepaskan kekuatan tempur para kontestan dengan lebih baik, tetapi ini relatif berbahaya. Seks juga akan meningkat secara signifikan. Yuanen Yehui berjalan ke depan, Xie berdiri bahu-membahu dengannya, menatap lawan. Lawan mereka tampaknya sepasang saudara laki-laki dan perempuan, mereka mirip, mereka berdua berpenampilan sedang, dengan napas dalam-dalam. Yuanen Yehui tidak menjelaskan apapun kepada Xie. Xie berbisik di telinganya, lawan seharusnya sangat pandai dalam bekerja sama, dan aku akan bekerja sama denganmu nanti. Yuanen akhirnya tidak membantahnya kali ini, tetapi hanya tidak terlihat. Mengangguk. Pertandingan dimulai. Wasit mengumumkan, dan pertandingan 2 lawan 2 pertama tim Shrek secara resmi dimulai. Di antara dua lawan, pemuda itu mengambil langkah maju, tubuhnya memancarkan cahaya, 4 lingkaran cincin roh muncul dari bawah kakinya, 2 kuning dan 2 ungu, 4 cincin roh yang sangat standar. Di saat yang sama, tubuhnya berubah dengan cepat. Tubuh yang awalnya terlihat sangat biasa tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi raksasa setinggi lebih dari 3 meter, dengan otot menggembung dan rambut coklat tumbuh, dan seluruh tubuh penuh kekuatan. Beruang Wuhun? Ini pasti beruang besi. Xie dan Yuanen Yehui adalah siswa terbaik di Akademi Shrek, dan tentu saja mereka mengenali situasi seni bela diri satu sama lain dengan sekilas pandang. Gadis di belakang Master Jiwa beruang jiwa besi punggung juga melepaskan jiwa bela dirinya, 2 kuning, 2 ungu dan 4 cincin roh, rambut kuning pucat tumbuh. Tetapi tubuhnya tidak tumbuh lebih besar, tetapi matanya sedikit membesar, di belakang punggungnya. Ada ekor yang panjang anehnya, keempat cincin rohnya melingkar di bagian ekor. Roh macam apa ini? Tiba-tiba, Xie dan Yuanen Yehui keduanya terkejut sesaat, dan mereka tidak segera mengenali semangat seni bela diri. Beruang roh yang didukung besi meraung ke langit, cincin roh pertama berkilau, dan rambut di tubuhnya memiliki warna metalik ekstra, dan punggungnya melotot, melangkah ke arah Yuanen Yehui dan Xie. Xie berkedip dan meluncur keluar kecepatannya sepertinya tidak terlalu cepat, tapi jelas memberi orang perasaan ilusi. Secara alami, dia menggambar busur, dan pergi ke sisi Ironbark Spirit Bear Master. Pada saat ini, Master Jiwa Wanita dengan ekor panjang tiba-tiba mengeluarkan senyum manis. Xie hanya merasakan sedikit kabur di pikirannya, dan tiba-tiba dia makan di bawah kakinya. Beruang roh punggung besi dan Master Roh ekor panjang jelas bekerja sama dengan sangat diam-diam. Sosok itu berkedip, tiba-tiba berakselerasi, dan dengan kecepatan tinggi yang sama sekali tidak sesuai dengan sosoknya, dia menabrak Xie, yang tidak jauh dari sisinya. Perubahan ini sangat tiba-tiba, tidak diragukan lagi, Master Roh ekor panjang adalah seorang guru roh perang tipe kontrol. Meskipun Yuanen Yehui sudah melangkah ke arah ini, jelas sudah terlambat untuk menyelamatkan Xie dalam hal jarak dan waktu. Dan melihat penampilannya, dia tidak bermaksud menyelamatkannya sama sekali, dan meriam udara belum siap untuk dilepaskan. Xie tumpul dan terhuyung-huyung. Master beruang jiwa besi punggung telah mencapai dia, bahunya tenggelam, dan dia menabraknya. Terlihat jelas bahwa saat dia memukulnya, otot-otot di pundaknya menggembung seperti batu. Pukul itu. Melihat, kedua sosok itu tumpang tindih. Tapi pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Xie, yang dipukul oleh Ironbark Soul Bear Master, sepertinya tidak memiliki tulang, dan diangkat dengan ringan, dan kemudian melintas seperti selamat datang. Hanya pada saat inilah keempat cincin roh muncul dari bawah kakinya. Belati Guanglong ditahan di tangannya, wajah aslinya yang tersenyum tidak tahu kapan menjadi dingin. Ketika pembawa roh punggung besi melihat matanya, firasat tidak menyenangkan langsung muncul di hatinya. Xie, yang terhuyung-huyung, hanya sekejap, dan pergi ke samping, seperti hantu, bahkan menikam belati naga ringan ke ketiak Master Roh Besi. Ini kelihatannya sederhana, tetapi sangat cepat, seperti air yang mengalir. Saat belati naga ringan ditusuk, cahayanya tiba-tiba tertahan, dan permukaan belati benar-benar berubah menjadi emas gelap. Tidak ada suara menerobos udara, tidak ada kekuatan jiwa yang bocor, dan bahkan tidak ada kemampuan jiwa yang digunakan. Tapi itu adalah tindakan sederhana yang membuat lawan terburu-buru. Pembawa roh punggung besi bereaksi sangat cepat. Saat panik, badannya miring dan siku kanannya terbanting. Menabrak belati naga ringan Xie. Ciri dari Spirit Bear Spirit Master S. Wuhun adalah tubuhnya sekeras besi, dan setiap bagian tubuhnya adalah senjata. Melihat bahwa siku besi jatuh, itu akan menyentuh belati Guanglong, tetapi belati yang ditusuk Xie tiba-tiba menghilang,
dan langkahnya berkedip lagi, dan yang lainnya telah tiba di belakang tuan beruang jiwa besi punggung. Kilatan kegembiraan melintas di mata Master Jiwa Beruang Jiwa Besi Punggung. Ironbark bukan untuk apa-apa, dan kekuatan pertahanan terkuatnya ada di punggungnya. Tubuh itu tiba-tiba melengkung ke belakang, selama Xie ada di belakangnya, dia pasti akan terkena Ironbark memiliki sifat alami, yaitu shock. Master Roh tipe Min Gong terkena shock, dan pada dasarnya dia mengumumkan akhir dari permainannya. Namun, tidak ada sensasi benturan yang datang dari belakang, nyeri di tulang rusuk, sakit parah dari tulang rusuk yang baru saja ditinggalkan oleh siku besi. Mengejutkan Master Beruang Jiwa Besi Punggung. Bab 610 Rasa Artistik Min Gong. Dengan sedikit kehangatan, kesemutan langsung menyebar ke seluruh tubuh, punggung besi beruang tubuh guru langsung menjadi kaku. Di mata penonton, segala sesuatu yang baru saja terjadi dilakukan dalam waktu yang singkat. Selama mereka menonton game ini, mereka akan menemukan bahwa skill melee yang baru saja ditunjukkan Xie penuh dengan rasa artistik. Pertama, ia tersapu seperti asap hijau, dan kemudian seluruh orang dengan cepat meluncur, menyerang, mundur, berjalan, dan berbalik. Dia seperti hantu, menyelesaikan beberapa tindakan dalam waktu singkat yang luar biasa. Saat berikutnya belati naga ringan menusuk ketiak pembawa jiwa besi, dia berjalan pergi dengan sentuhan, melompat keluar dari udara tipis, dan menusuk bagian belakang leher lawan. Belati naga ringan dengan ringan mengetuk bagian belakang lehernya, dan tubuh besar Master Beruang Jiwa Punggung Besi, didorong, dan jatuh ke tanah. Sistem saraf pusat diblokir, dan efeknya bisa dikatakan langsung. Master Roh ekor panjang baru saja bereaksi saat ini. Kemampuan roh pertamanya adalah gangguan mental, atribut roh tetapi bukan kemampuan roh tipe kontrol yang sangat kuat, tetapi bekerja sama dengan kakaknya, kemampuan rohnya keduanya bisa meraih hasil yang cukup bagus, namun tidak menyangka bahwa semuanya Xie ternyata hanya pura-pura. Xie juga mempelajari murid sihir ungu. Manfaat terbesar murid sihir ungu adalah peningkatan kekuatan mental. Oleh karena itu, meskipun dia diganggu, dia hanya pulih dalam sekejap, dan kemampuan reaksi Master Roh tipe serangan sensitif tidak pernah tidak diragukan lagi. Ada ledakan di udara, Yuanen bahkan tidak berubah, dan meriam udara kemampuan roh kedua dilepaskan di kehampaan. Langsung ke Master Jiwa Ekor Panjang. Master Jiwa Ekor Panjang menjentikan ekornya, dan lingkaran cahaya mekar, mencoba menahan meriam udara. Namun, kendali Yuanen terhadap meriam udara sangat mudah untuk dilawan. Meriam udara, yang terlihat hanya seukuran kepalan tangan, meledak dengan kekuatan cangkang yang dipandu oleh jiwa yang terpasang di tempatnya. Di tengah raungan yang keras, Master Jiwa tipe kontrol meledak dan langsung pingsan. Dari awal hingga akhir permainan ini, berbicara perlahan, sebenarnya antara 4 atau 5 napas. Yang sama adalah ring keempat kontestan, tapi hasilnya sangat mengejutkan. Di mimbar, Kekaisaran Bintang Luo telah lama menonton game ini. Penonton tidak tahu detail Yuanen Yehui dan Xie, tetapi resminya sangat jelas. Yang mulia, dua anak muda dari Akademi Shrek ini benar-benar luar biasa. Seorang lelaki tua berbisik kepada Kaisar Dai Tianling dari Kerajaan Bintang Luo. Dai Tianling mengangguk sedikit, bagaimana Anda membandingkan dengan siswa di Akademi Monster kita? Orang tua itu mengerutkan kening, jika usianya sama, saya khawatir sulit untuk mengatakannya. Dai Tianling meliriknya, dan berdasarkan pemahamannya tentang orang ini, bisa mengatakan ini berarti Anda tidak optimis dengan diri sendiri. Orang tua itu berkata, tetapi kompetisi ini didasarkan pada batas usia 20 tahun, dan tidak ada masalah dalam mengalahkan mereka. Terus amati situasi mereka. Tadi, Anda dapat melihat bahwa sistem serangan sensitif jiwa Master harus menjadi pemimpin dari dua orang tim. Kecepatan, kekuatan ledakan, serta kontrol atas medan perang, dan bahkan kekuatan mental cukup baik. Jika usia pendaftaran Akademi Shrek tidak salah, 15 tahun bisa benar-benar seorang jenius untuk mencapai level ini. Namun, selain itu, dia tidak memiliki karakteristik yang diperlukan dari seorang master jiwa yang kuat, yaitu menjadi berbeda. Lanjutkan untuk mengamati apakah jiwa bela dirinya memiliki lebih banyak kemampuan. Dai Tianling tersenyum sedikit dan berkata, kali ini saya mengajak Shrek Academy untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, hanya untuk menambah warna kompetisi jika orang-orang kami yakin untuk mengalahkan mereka pada akhirnya, aspek propaganda harus dilakukan terlebih dahulu setelah semua, Shrek dari Douluo daratan reputasi Akademi masih sangat besar. Jika kita tidak yakin akan kemenangan pada akhirnya, kita harus mengontrol propaganda agar tidak merusak kepercayaan generasi muda kita. Ya. Xie dan Yuanen Yehui turun dari panggung. Ekspresi tegas Xie selama pertandingan sebelumnya menghilang tanpa jejak, dadanya tegak, dan wajahnya penuh kemenangan.
Jika kamu berjalan begitu sok, aku akan menghajarmu. Yuan and Yehui berjalan beberapa langkah dengan cepat, menarik diri dari pria ini. Xie Xie tersenyum, aku tidak sebagus itu, katakan saja, aku tidak sebagus itu. Hanya beberapa lemparan dan belokan, dan aku mengalahkan musuh. Diam. Bukankah aku baik? Aku tidak melihat dengan jelas, betapa tampannya aku barusan. Ah. Yuanen Yehui tiba-tiba berbalik dan meninju perut Xie Xie, menenggelamkan kesombongan lelaki itu di tenggorokannya. Kemudian dia melangkah menuju ruang tunggu para kontestan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dia benar-benar menjadi lebih kuat. Ada banyak layar besar di ruang tunggu, semua 15 layar menayangkan game sebelumnya. Ketika Xie Xie dan Yuanen Yehui kembali satu demi satu, ekspresi para pemain yang menunggu untuk bersaing di sini terlihat sangat berbeda. Dari 15 pertandingan di babak ini, waktu mereka untuk mengakhiri pertandingan ini adalah yang tercepat. Keterampilan pertempuran super dekat yang ditunjukkan Xie Xie benar-benar mengejutkan. Terutama, dia bahkan tidak menggunakan kemampuan jiwa dalam permainan, jadi dia memecahkan master jiwa tipe serangan kekuatan dengan tingkat kultivasi yang sama. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa meskipun Ironbak Spirit Bear Master tidak sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Tetapi itu juga memiliki hubungan langsung dengan kekuatan ofensif pribadi Xie Xie yang terlalu kuat. Teknik semacam itu sendiri tidak lagi lebih lemah dari kemampuan roh. Tang Wulin mengulurkan tangannya, Xie Xie dan dia tos untuk merayakan, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun yang lebih mencolok. Dengan wajah lurus, tampang yang keren. Tang Wulin melihat peringkatnya, dan di babak berikutnya, dia dan Guyu juga akan bermain. Dia menyentuh Guyu di sebelahnya dengan bahunya, aku sangat gugup, apa yang harus aku lakukan? Apa kamu gugup? Mulut Guyu bergerak-gerak, jangan membuat masalah. Tang Wulin berkata, aku benar-benar gugup. Bagaimana jika kita bertemu lawan yang sangat kuat? Sambil berbicara, dia juga berpura-pura gugup. Guyu mencubitnya dengan tenang, apakah kamu terlihat seperti kapten? Tang Wulin tersenyum dan berkata, apakah kamu gugup? Guyu berkata dengan tenang, aku akan bersamamu nanti. Dua lainnya memukulmu bersama-sama. 3/1. Ini tidak mungkin. Peraturan tidak mengizinkan. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tang Wulin berbisik. Kapten, aku tidak tahan lagi. Su Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Lei Zhengyu berada di sampingnya untuk membantu, ya, lebih seriuslah. Tang Wulin tersenyum, dalam arti tertentu, kita akan memiliki kesempatan untuk segera bertemu. Lei Zhengyu berpura-pura marah. Mengatakan, kamu adalah ancaman. Saya akan memberitahu guru. Pergilah. Tidak seperti suasana santai di pihak mereka, penampilan Super Xie Xie dan Yuanen Yehui juga menarik banyak orang di sekitar mereka. Tim kecil mereka. Sejak mereka berkumpul, dan Yuanen Yehui dan Xie Xie sepertinya bukan kepala tim ini, bagaimana dengan kekuatan tim mereka yang lain? Beberapa dari mereka sudah mengenali Tang Wulin, dan segera, di daerah kecil, fakta bahwa Tang Wulin telah mengalahkan Master Baju Besi Pertempuran satu kata di hari pertama penyebaran pertandingan 1 lawan 1. Permainan berlangsung sangat cepat, dan pertarungan dua pemain berlangsung lebih cepat daripada permainan individu. Seringkali pecahnya tabakan skala penuh dapat menentukan hasilnya. Saatnya Tang Wulin dan Guyu bermain. Keduanya berjalan berdampingan, berjalan di sepanjang gang menuju lapangan bermain. Merasakan suasana hangat di lapangan, Tang Wulin berkata kepada Guyu, suasana di Kekaisaran Bintang Luo benar-benar bagus. Dibandingkan dengan kita, tampaknya terlalu terprogram dan terstandarisasi. Terkadang, pertempuran membutuhkan gairah. Saya sedikit kemudian pada orang yang benar, Anda memberi saya luesen nanti. Saya tidak bisa Anda kembali. Tang Wulin tersenyum ke arah Guyu.